Kita mau bersukacita karena kasih Tuhan yang sempurna. Katakan kanan kirimu, kamu disayang Tuhan. Yuk kita bergoyang. Goyangnya mana? Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah, mari,
buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Api Roh Kudus membakar kita. Kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kita. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka naik namanya. Roh Kudus membakar senjata.
ku nyanyi, keajaiban terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna. Kami sujud dan berterima kasih. Kami berterima kasih dari lubuk kami yang terdalam. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Si Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Kami berterima kasih Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Sebentar ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan dan merubahkan kehidupan kami. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih tersebut, kami bersatu hati katakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari sedukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya ingin melanjutkan firman Tuhan yang berjudul Gereja Menyambut Kedatangan Kristus, bagian yang kedua ya. Bagi saudara yang menyaksikan lewat YouTube, GKJ Family atau televisi First Media, untuk seri 1 saudara bisa melihat itu rekaman 2 minggu lalu.
atau kalau First Media tidak bisa ya. Oke. Mari kita baca bersama ayat emas ini. 1 Tesalonika 5:23. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan saya seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saya terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kenapa kok roh, jiwa, tubuh kita ini harus terpelihara? Roh terpelihara, jangan sampai lalu masuk roh-roh yang tidak baik atau dikembangkan roh-roh yang tidak baik. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak makin tidak karu-karuan, makin lama dalam Tuhan makin tidak benar. Dan tubuh kita melakukan hal-hal yang tercela di hadapan Tuhan. Kenapa harus terpelihara sempurna? Karena kita harus siap menyambut kedatangan Kristus. Haleluya. Ya, tanda-tanda zaman sudah makin terlihat. Dunia ini makin kacau. Kepandaian manusia makin luar biasa, ya. Jadi hati-hati, saya ingat sedikit saja. Saudara yang misalnya melakukan jual beli atau saudara bekerja di perusahaan. Orang itu order barang atau mau beli barang saudara, ya, lalu dia kirimkan bukti transfer BCA kepada nomor rekening saudara. Jangan langsung barangnya itu saudara kirim atau kendaraan yang saudara jual saudara kasihkan dia dengan BPKB SNK karena saudara percaya. Misalnya saya mau beli motornya Yule, saya datang ke rumahnya. Saya lihat tawar, oke 15 juta. Sebentar ya, saya transfer ya, pura-pura begitu. Minta nomor rekeningnya dong. Saya kirim. Yule ngelihat, oh iya ada masuk bukti transfer BCA. Lalu dikasihkan BPKB, kunci dan SNK. Hilanglah dia dan hilanglah motor saudara dan hilanglah uang saudara. Karena sekarang ini gampang sekali memalsukan screenshot transfer itu, ya, bisa mau bank BCA, bank apapun, termasuk bank Bangtut juga dia bisa menipu saudara. Caranya, saudara masuk ke rekening saudara, saudara cek apakah dana itu sudah masuk. Kalau belum, ya saudara bilang sama dia. Nanti dia banyak alasan, karena saya pernah 2 kali kena seperti itu. Dan tidak mungkin dia menipu saya, malah dia yang mau saya kuras uangnya saudara ya. Saudara cek dulu, wah belum masuk Pak, nanti dia ada alasan. Oh ada gangguan dan sebagainya. Oh kalau ada gangguan, ya transaksi ini jangan dulu. Sebab berapa bulan lalu ada sebuah restoran di Dalung ya, di Dalung yang tertipu hampir 40 juta oleh seorang bule yang pesan makanan 3-4 kali setiap hari. Dia pesan makan porsi banyak-banyak, dikirim sama pihak perusahaan, pihak restoran. Dan waktu dicek semuanya itu tidak ada yang masuk uangnya. Sebab itu bukti transfer palsu. Kenapa restoran tidak segera tahu? Sebab biasanya kalau restoran ini tiap minggu atau tiap bulan baru dia cek semuanya baru ketahuan. Tidak siap. Nah saudara yang individu ini jangan gampang percaya. Puji nama Tuhan. Sebab akhir zaman ini orang makin jahat dan otaknya dipakai untuk menipu bukan untuk kemajuan. Saya mengambil jemaat di Tesalonika ini, jadi yang kita periksa ini dari surat 1 dan 2 Tesalonika. Karena jemaat Tesalonika ini adalah contoh gereja yang siap menyambut kedatangan Kristus, ya. Contoh gereja yang siap menyambut kedatangan Kristus. Tetapi lebih dahulu saya ingin membacakan sebuah kisah nyata. Siapa orang ini? Orang ini adalah penginjil terkenal pada zamannya. Dan ini diakui dalam kuliah teologi banyak disebut ya. Namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Ketika dia berada di Swiss,
Tuhan bekerja dengan penuh kasih karunia dan menyembuhkan banyak orang. Saya tinggal bersama seorang bernama Reus di Goldwill dan 2 orang polisi datang. Dikirim untuk menangkap dia. Tuduhannya adalah dia menyembuhkan orang tanpa izin resmi. Menyembuhkan orang kok ditangkap. Kalau bikin orang itu gila, ya ditangkap. Ini menyembuhkan orang kok ditangkap, ya. Kemudian tuan rumah Reus berkata kepada 2 polisi ini, "Maaf, dia tidak ada di sini. Dia sedang mengadakan pertemuan sekitar 2 mil dari sini. Tetapi sebelum kalian menangkapnya, izinkan saya menunjukkan sesuatu terlebih dahulu." Kemudian Reus membawa 2 polisi ini ke bagian bawah rumah tersebut. Dan mereka menunjukkan seorang wanita yang sudah ditangkap berkali-kali dan dipenjara karena mabuk, terlibat perkelahian, mencuri, dan lain sebagainya. Dan Reus berkata kepada 2 polisi ini salah satu contoh nyata dari banyak orang yang diberkati melalui pelayanan orang yang ingin kamu tangkap. Wanita itu datang ke pertemuan kami, tubuhnya rusak dan dia mengalami hernia di 2 tempat. Dan saat masih mabuk, Wigglesmith menumpangkan tangan ke atasnya dan meminta Tuhan untuk menyembuhkan dan membebaskannya. Wanita itu lalu berkata, "Ya, Tuhan sudah menyelamatkan saya dan menyembuhkan saya. Sejak saat itu saya tidak pernah menyentuh setetes pun minuman keras dan hernia saya sembuh." Para polisi itu membawa surat perintah penangkapan dan dengan nada muak mereka berkata, "Biarlah para dokter yang melakukan diagnosa, kami tidak percaya." Mereka pun berbalik dan pergi ke arah yang ditujukan oleh Reus untuk menangkap Smith. Dan itu adalah terakhir kalinya Reus mendengar kabar dari 2 polisi itu, karena dalam perjalanan kedua polisi itu tewas ditabrak. Jika sudah meremehkan kuasa Tuhan, ya itu hati-hati. Jadi polisi ini mungkin juga orang Kristen, karena ini kan di England, di Inggris, ya, dan mayoritas adalah agama Kristen. Karena Tuhan tuh bisa bertindak atas kehendaknya sendiri. Yang penting kita memelihara roh, jiwa, tubuh kita ini makin lama makin sempurna. Katakan haleluya. Oke, bagian selanjutnya saya melanjutkan bahwa kita kan jemaat siap menyambut kedatangan Kristus. Saudara lihat-lihat dulu sebentar catatan 2 minggu lalu. Kalau yang tidak nyatat ya pasti sudah lupa, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita dulu di gereja Kristus Japan punya slogan Faith, Hope, Love, ya. Bikin kaosnya biru, hijau, pink, bukan merah, pink, ya, Faith, Hope, Love. Dan itulah khotbah kita hari ini. Kita harus menerima rencana Tuhan itu untuk menjemput mempelainya dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kita periksa dulu yang pertama dengan iman atau percaya. Mari kita lihat, ditampilkan di slide, ya, dan tolong dibacakan. Dari surat Efesus 5, 22 sampai 27. Efesus 5, 22 sampai 27. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman,
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Amin. Ya, biarin ayat 27. Kenapa saya kok membuka dari ayat 22, kok enggak langsung ayat 27? Kadang untuk menggambarkan sesuatu itu perlu dijelaskan dari yang dasar, yang gampang dimengerti oleh semua yang mendengar atau membaca. Gambaran Kristus dengan jemaat, kepala dengan tubuh, ingat ya, gereja siap menyambut kedatangan Kristus. Tubuh ini siap dipersatukan dengan kepala yang adalah Kristus. Untuk menggambarkan keadaan tersebut, firman Tuhan memberi contoh dari yang sepele, yaitu dalam rumah tangga, dalam keluarga, di mana istri harus tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Kita dikategorikan sebagai istri. Jemaat itu tubuh, Kristus kepala, suami. Pernikahan anak domba ini, Kristus sebagai kepala dipersatukan dengan gereja, jemaat sebagai tubuh. Kita harus tunduk, katakan bersama, tunduk. Bukan nanduk Kristus. Nanduk itu artinya ngatur, komplain, dan lain sebagainya, gerutu. Tapi kita harus tunduk. Nah, suami mengasihi istrinya, kasih Kristus kepada istrinya, calon istrinya yaitu jemaat gereja, tidak usah diragukan. Dia tidak mengasihi saudara dengan memberikan materi, perhatian dan lain sebagainya. Dia memberikan nyawanya. Haleluya. Haleluya. Kalau dia berani memberikan nyawanya, yang lain itu lewat, saudara. Ya, ini digambarkan seperti itu oleh Alkitab. Oke, kembali. Kesempurnaan itu ada di dalam Kristus dan ditunjukkan, digambarkan supaya mudah dimengerti dalam hubungan, dalam rumah tangga. Kita harus menerima itu dengan percaya. Karena itu saya tuliskan di sini, faith ini kan iman, ya. Tingkatkan iman saudara ini supaya bertumbuh semaksimal mungkin. Kenapa saya katakan demikian? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Kristus itu diberi dua anugerah. Ya. Yang pertama, anugerah iman. Benih iman. Yang kedua, anugerah menderita. Nanti itu akan kita bahas juga. Namanya benih, katakan ini benih ya. Pertama, benih itu bisa mati kalau dia ditabur di tempat yang tidak tepat. Setuju saudara? Misalnya saya lemparkan 1000 benih di mana? Di sini. Sampai kiamat tidak mungkin tumbuh karena ini keramik. Dilemparkan di tanah pun itu ada yang tidak bisa sampai besar. Karena dia kena batu-batu, akarnya kecil, matilah dia. Yang pertama benih itu, benih iman itu harus ditaburkan di tempat yang tepat. Apa tempat yang tepat? Tanah hati saudara. Haleluya. Ingat ya, saya hubungkan iman datang dari pendengaran akan firman. Benih iman ditaburkan pada saat saudara membaca atau mendengar firman. Betul? Ya. Jadi setiap kali saudara membaca atau mendengarkan firman, itu hati saudara, siapa yang menyiapkan? Bukan Kristus, tapi saudara sendiri.
Disiapkan sebagai tanah hati yang baik. Jangan ada batu-batunya. Supaya apa? Supaya dia bisa bertumbuh. Yang kedua, itu yang bagian pertama. Sekarang kalau sudah tumbuh, ini tidak semuanya bisa tumbuh sukses. Ada yang mati, satu kena penyakit, dua karena dia ada hambatan seperti yang tadi saya bilang, ada batu-batunya dan lain sebagainya. Tugas kita sesudah mendengarkan benih iman, menumbuhkan sampai sukses. Apa sukses? Berbuah. Banyak hambatan. Yang pertama, ingin merusak, penyakit iblis. Pada saat benih firman disaburkan, iblis juga menaburkan benih yang lain. Kan ditulis, itu yang ngomong Yesus sendiri, jadi sudah pasti exactly 100% tepat. Iblis juga menaburkan, sekarang juga iblis menaburkan loh benih di pikiran dan hati saudara. Saya nggak tahu apa, makanya selalu kita berdoa. Waktu kita mendengarkan firman, ditolakkan segala kuasa kegelapan. Amin. Itu supaya tidak mematikan benih firman Tuhan yang ditaburkan. Sakit, penyakit dan lain sebagainya yang mengganggu pohon itu tumbuh. Iya, masalah, problema, sakit yang melanda saudara, itu semuanya bisa mengganggu pertumbuhan pohon iman saudara. Pohon itu juga bisa mati sebelum dia mencapai maksimal, bisa. Atau pohon itu bertumbuh tetapi tidak berbuah. Saya sudah lama tidak membahas soal duren, karena saya sekarang sudah tidak boleh makan duren. Itu sesuatu hal yang mengenaskan dalam hidup saya, ya. Pernah saya ceritakan di khotbah ini, saya ada 5 pohon duren, kecil-kecil gitu ya. Tiap hari disiram, dicocok-cocok tanahnya. Karena apa? Karena saya mengasihi pohon duren tuh. Dan sambil cocok, sambil saya tiup, bertumbuhlah yang cepat begitu ya. Dari 5, sekarang tinggal berapa saudara? Kenapa? Enggak tahu. Yang 4 ini, yang satu kelihatannya agak besar, enggak lama dia mati. Ya, sudah saya kencingi, enggak mempan saudara. Tinggal 1. Lah, sekarang tugas kita menumbuhkan benih iman. Karena pohon iman itu bisa mati. Bisa tidak berbuah. Tidak berbuah, tidak berguna. Firman Yesus berkata, tebanglah pohon ara yang tidak berbuah itu. Jadi bukan hanya kita menumbuhkan pohon iman kita, sesudah menerima benih yang bagian pertama kan, yang bagian kedua. Tetapi kita harus berbuah, karena itu perlu dipelihara. Colean yang pertama, tepuk kiri kanan saudara kasih tahu, pelihara baik-baik pohon imanmu, kasih tahu saudara. Iman yang pertama kita percaya untuk apa? Urusan apa? Berkat. Kalau ngomong soal berkat, firman Tuhan soal berkat, ini favorit. Ya toh, kita mengikut Kristus, kita diberkati. Boleh enggak Pak? Boleh. Kemudian apa? Kelepasan dari masalah saudara, dari jimat, dari kebiasaan buruk. Ya, ngopi setiap pagi itu juga enggak baik, karena itu ikatan apa namanya? Kompulsif. Kalau enggak minum kopi rasanya ada sesuatu yang lewat dalam hidup saya, itu kompulsif, dosa kompulsif. Kalau sesekali minum, it's okay. Kesembuhan. Tentu ini yang kita harapkan dari percaya kita kepada Kristus. Apakah salah? Oh tidak. Kemudian naik kebangkitan. Kita mesti beriman. Kalau saudara satu kali meninggal mati,
Saudara mesti beriman, saya akan dibangkitkan. Siapa beriman katakan haleluya. Kalau tidak ngomong haleluya ketinggalan saudara nanti. Dan terakhir ini saudara. Jadi kita tuh jangan hanya mau dibangkitkan, tetapi dimuliakan. Apa itu? Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu dimuliakan, diangkat menjadi penguasa 1000 tahun damai dan masuk kerajaan surga selama-lamanya. Inilah yang harus kita tumbuhkan. Jadi kalau kita saudara punya iman, jangan hanya iman saudara ini fokusnya ke ini. Tapi saudara sudah mulai berfokus, oh kalau saya kekurangan, ada ikatan, sakit, saya percaya, tolong pintunya ditutup, saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Haleluya. Dan lanjutin, kalau iman saudara tumbuh, saudara akan melanjutkan perkataan itu. Sekalipun Tuhan Yesus tidak menolong saya tetap tidak mengingkari Kristus. Haleluya. Itu yang dikatakan oleh SMA. Ya, dan yang naikkan terus kebangkitan. Bukan hanya bangkit, tapi kita dimuliakan. Bukan kita masuk kerajaan 1000 tahun damai ini jadi orang yang diperintah yang umurnya maksimal 100 tahun, kan begitu firman Tuhan. Itu yang pertama, iman. Yang kedua, hope, pengharapan. Ya, saya menemukan satu gambar yang bagus, coba lihat saudara. Ini orang ini pastinya sudah tenggelam toh. Buktinya dia di bawah air. Ada tangan yang menolong dia. Saya percaya yang mendengarkan di tempat ini juga yang di rumah. Pasti pernah mengalami hal-hal seperti ini. Di saat saudara putus asa, putus harap. Tidak ada jalan keluar. Seakan-akan ada tangan yang menarik saudara. Dan menolong saudara. Haleluya. Pasti saudara pernah mengalami. Kalau belum mengalami, punyailah pengalaman-pengalaman seperti itu. Supaya saudara lebih mengenal siapa Tuhan itu. Ya puji Tuhan. Nah, mari kita baca. Saya, yang keras, 2, 3. Saya harus mengharapkan yang tidak kelihatan. Tolong dikeluarkan. Efesus 1, 18, 21. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, amin. Amin. Coba ayat 20. Kristus itu sebagai buah sulung, anak sulung. Sulung itu berarti yang pertama. Kalau ada buah yang pertama, pasti ada buah yang berikutnya. Siapa buah berikutnya? Kita-kita ini semua. Lihat ya, apa yang dikerjakan dengan Tuhan Yesus Kristus? Dia dibangkitkan. Ingat tadi gambar faith itu? Ada kebangkitan. Ingat saudara? Kemudian apa?
mendudukkan dia di sebelah kanan di surga. Kalau ada pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Australia 2 hari lalu, timnya ikut ya, Prabowo dan PM Australia jalan bersama, di belakangnya menteri-menteri Indonesia dan menteri-menteri Australia yang berkepentingan. Menurut saudara, kalau ini Presiden Prabowo, yang di sebelahnya ini Perdana Menterinya atau menterinya yang dari Australia? Yang mana saudara? Perdana Menterinya. Nah, ini Perdana Menterinya, yang di sebelah sininya Prabowo, ini pasti menteri yang paling diutamakan untuk mengadakan pembicaraan. Betul ya? Tidak mungkin Raffi Ahmad yang staf khusus duduk di sebelahnya, tidak ada hubungannya. Jadi duduk di sebelah kanan ini artinya dimuliakan. Seperti gambar yang tadi itu. Ayat yang awal, coba mundur deh. Terus mundurin aja. Enggak, ya 18, oke. Supaya saudara mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Kita semua ini kan sudah dipanggil. Dipanggil, dipilih. Betapa kayanya, kembali ke slide segera. Untuk bisa mengharapkan yang tidak kelihatan itu, perlu ketekunan. Mengharapkan yang kelihatan saja perlu ketekunan. Apalagi yang tidak kelihatan. Lebih-lebih lagi, saya bolak-balik kasih contoh yang sama. Saudara punya sepeda motor, kelas yang agak tua, saudara mengharapkan punya NMAX yang baru. Tekun, yang pertama tekun menabung, tekun bekerja, tekun menipu, tekun korupsi, pokoknya tekun macam-macam. Apalagi yang tidak kelihatan. Kalau tidak ada ketekunan, tidak bisa. Nah, iman ditambah ketekunan, itulah yang namanya hope. Percaya, lebih dahulu harus percaya dong. Kalau enggak percaya, bisa mendapatkan yang kita harapkan, kan mustahil. Harus ada percaya dulu. Percaya, saya bisa beli NMAX itu yang baru. Lalu ada ketekunan. Saudara datang ke gereja, saudara membaca Alkitab setiap hari, saudara berdoa, worship, itu membutuhkan ketekunan. Setuju? Setuju? Kalau saudara sudah terbiasa datang di ibadah seminggu 2 kali, tekun untuk hal itu. Oke, kalau saudara memang tidak mau datang 2 kali, ya tekun yang sekali. Benar. Jelas. Firman Tuhan mengatakan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Orang yang bisa menempati itu, posisinya di surga, kerajaan 1000 tahun damai itu makin tinggi saudara. Lah itu loh yang tidak kelihatan. Kita belum melihat. Kerajaan 1000 tahun damai itu ada apa enggak? Kita belum lihat. Tapi kita percaya yang pertama harus percaya dulu. Haleluya. Kalau enggak percaya enggak bisa tekun. Mari ini kita baca bersama ayat yang bagus ini. Roma 8, 24, 25. Angkat suara. 2, 3. Sebab saya diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika saya mengharapkan apa yang tidak saya lihat, saya menantikannya. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan, kalau yang dilihat itu namanya bukan lagi pengharapan.
Sekarang lebih dalam ya. Tadi saya mengatakan kita mengharapkan NMAX. Firman Tuhan mengatakan yang dilihat, yang kelihatan itu bukan pengharapan. Hope menurut firman Tuhan itu yang tidak dilihat. Ya, kan bisa disimpulkan. Kuncinya, kalau saudara mengharapkan yang tidak saudara lihat, saudara dengan tekun. Menantikan juga mengerjakan dengan tekun. Jadi kalau saudara sudah biasa datang ibadah, jangan kendur. Makanya firman Tuhan mengatakan, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Haleluya. Kalau membaca Alkitab jangan bolong. Ya, apapun juga. Worship ini hubungan kita komunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang anaknya kuliah di luar pulau, at least seminggu sekali kontak handphone ada yang setiap hari. Saya dengar katanya Ongki dan Susan itu, Susan di Jepang tidak bisa ke gereja karena dia tidak mendapatkan gereja. Jadi dia mengikuti ibadah online-nya setiap minggu. Dan itu saya betulkan karena dia selalu komen, Susan itu. Oh begitu Pak ya komennya, ya karena saudara sudah habis komen hilang. Dan dia setiap hari katanya membaca Alkitab bersama. Ya video call membaca Alkitab bersama luar biasa. Tepuk tangan dong dulu untuk dua calon pengantin kita. Ya kalau semua sudah tepuk tangan, undang semua oke. Uang enggak masalah ya. Tinggal minjem sama Pak David Martin dan Bu Ros. Hai, ngawur. Nah ini dia yang kedua. Jelas-jelas Filipi 1 ayat 29 saya bacakan. Sebab kepada saudara dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Ya lihat ini. Karunia ini anugerah. Saudara dikasih anugerah yang pertama bukan saja untuk percaya. Anugerah apa? Iman. Yang kedua, melainkan juga, saya garis bawahi, untuk menderita untuk dia. Ayo kita ngomong yang keras. Untuk menderita untuk dia. 2, 3. Untuk menderita untuk dia. Bukan menderita untuk saudara. Kalau menderita untuk saudara ini adalah akibat yang saudara lakukan yang tidak baik. Saudara dipenjara karena saudara mencuri, menipu, terlibat judi online, pinjaman online. Wah di penjara saudara nangis-nangis. Ya Tuhan inilah benih penderitaan yang harus aku tanggung, kleru saudara. Mengikut Kristus bukan hal yang enak. Bukan hal yang enak. Jadi kalau ada orang yang memberitakan firman, mengikut Kristus, dia tidak membahas yang tidak enak. Semua dibahas berkat, kesembuhan, pertolongan dan sebagainya. Saya bilang ini keliru sudah. Dia termasuk dalam kategori teologi sesat. Sudah dengarkan khotbah saya teologi sesat. Karena kalau kita berani berkomitmen ikut Kristus, sudah jelas Yesus sendiri berkata, sangkal diri, pikul salib every day. Pasti kalau saudara mengikut Kristus, ini ada penderitaan yang harus saudara tanggung. Wah berat dong Pak, tenang saja, enjoy aja, enjoy your life. Kalau bahasa enjoy your life. Karena firman Tuhan juga nulis, saat kamu dicobai, pencobaan itu tidak melebihi apa saudara? Nah, yang dapat saudara tanggung. Jadi pasti Tuhan tidak kasih beban seperti saudara ya. Bapak Yohanes Agus menyuruh anaknya yang paling kecil mengangkat beras 100 kilo, enggak mungkin. Yang paling gede disuruh ngangkat aja enggak bisa. Dia sendiri ngangkat juga enggak bisa.
Nyuruh anaknya, tidak mungkin Tuhan berbuat seperti itu dalam hidup saudara. Yakin katakan haleluya. Jadi kalau saudara sekarang menghadapi pencobaan, ya bukan karena ulah saudara loh, ingat loh. Tenang aja. Tuhan sedang menguatkan otot iman saudara supaya otot imanmu makin luar biasa. Haleluya. Sih kalau ada masalah sedikit saja, Allah. Gak sampai siap masalah jatuh. Kapan bangunnya? Nah ini dia. Penghiburannya kan banyak. Pencobaan yang kamu tanggung tidak melebihi dan lain sebagainya. Roh Kudus, roh penghibur, roh penolong sudah dikirimkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kadang saudara gereja skala terkecil ini masuk dalam padang gurun. Saya omongnya sekolah padang gurun. Saya baru lulus dari sekolah padang gurun itu. Tidak usah saya ulang-ulangi. Ya. Untuk apa? Memurnikan. Makanya saya ulangi lagi yang saya kuiskan juga. Waktu saya telepon Pak Subekti, dia cuma ngomong satu kalimat, dia orang yang tidak ngomong panjang-panjang. Ikuti saja apa saudara? Prosesnya. Ikuti saja prosesnya. Ya. Tidak ada masalah. Berkali-kali saya bilang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bukan berdasarkan cerita orang. Kesaksian orang lain. Saat saudara di lembah-lembah kekelaman, lembah yang gelap. Don't worry. Tuhan itu sudah menyiapkan apa yang saudara butuhkan. Haleluya. Serukan haleluya. Tuhan sudah siapin. Gak dibiarin saudara lewat jalan lembah yang gelap. Lalu dia diam-diam, tidak. Hanya kalau gelap kita kan ngambilnya ini tidak kelihatan ada di mana. Betul. Kalau terang gini, ya di sini ditaruh angpau. Wah kita bisa begini. Nyari telur kalau pasca saja anak-anak bisa karena terang. Coba suruh nyari telur gelap. Telurnya ditaruh di sana, tidak tahu karena gelap. Betul saudara? Tapi telurnya ada. Berkatnya Tuhan yang saudara butuhkan itu ada. Cuma kita begini. Lah, kalau iman saudara besar, saudara yakin ini Tuhan siapkan sesuatu. Meskipun saya di tempat yang gelap, saudara bisa meraih, bisa mendapatkan, bisa menolong hidup saudara dan tidak terpuruk pada saat saudara ada dalam lembah kekelaman. Saudara keluar sebagai apa? Pemenang. Makin murni jiwa saudara, makin kuat iman saudara. Haleluya. Karena kita masih meraba-raba toh, gelap toh. Tapi kalau imannya lemah, aduh habis dah. Tidak berusaha nyari, diam. Terpuruk yang saya bilang. Oh Tuhan tidak menolong saya. Semua khotbahnya Pak John itu bohong. Ya kamu diam. Hasilnya, kalau sekolah padang gurun, ayo kita baca dengan suara yang yakin. 2, 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kerasin? Bukan kepada hidup yang berpengharapan, penuh pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Haleluya. Dia seperti sauh yang kuat bagi jiwa saudara. Dari 1 Petrus 1 ayat 3. Pemurnian ini ada 3. Roh, jiwa, tubuh. Ingat ya, 2 slide sebelumnya saya bicara pemurnian. Kalau roh kita itu dimurnikan dengan darah Yesus.
Makanya saudara kalau perjamuan kudus, setiap kali mengangkat cawan, jangan lihat itu sebagai anggur. Oh ini darah Kristus. Kalau saudara beriman, rohmu itu dimurnikan lagi. Roh itu yang mengatur. Roh ketakutan, roh khawatir, roh dendam, roh asumsi, roh apa yang tidak baik. Itu dimurnikan, dibersihkan. Setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kalau jiwa dimurnikan oleh apa? Oleh ketaatan. Kalau saudara tidak taat terhadap firman Tuhan, jiwanya tidak pernah akan murni, pikirannya tetap negatif. Perasaannya suka benci. Kehendaknya tidak selalu hal yang baik. Karena sudah tidak taat terhadap firman Tuhan yang sudah baca atau sudah dengar. Kalau sudah taat, percaya saya makin hari pikiran saudara diselaraskan dengan pikiran Kristus. Perasaan saudara yang jelek-jelek itu tidak lagi menguasai saudara. Puji Tuhan. Terakhir, love. Kasih. Mengasihi Allah itu, Allah akan bekerja. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tadi saya sudah bahas, kita ini adalah orang yang sudah dipanggil. Ya, lihat baik-baik ayat ini. Bagi yang mengasihi Tuhan, ya, bagi yang mengasihi Tuhan, maka kalimat pertama, Allah itu akan turut bekerja. Saudara mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan, apa saudara? Mendatangkan apa? Iya. Jadi supaya saya tahu nggak ada yang ngantuk. Mendatangkan kebaikan. Kuncinya kita mengasihi. Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, sama seperti bagian yang kedua. Kasih itu disempurnakan lewat ketaatan, nurut. Haleluya, taat. Saya taat kepada Tuhan, yaitu kepada perintah-perintahnya, terhadap apa yang saya dengar, saya baca dari firman Tuhan. Karena saya mengasihi, bukan karena saya harus melakukan. Tapi karena saya mengasihi, orang yang melakukan dengan mengasihi itu berbeda. Saya kasih contoh, tiba-tiba saya teringat. Saya ini olahraga, ya. Dan saya perhatikan kalau Endo tuh bisa lihat, enggak tahu dia perhatikan apa enggak. Kalau saya mau masuk tempat olahraganya itu di depan tuh ada kucing. Ya, warnanya orange sama putih begitu, satu. Perempuan karena dia pernah punya anak. Satu. Sekarang kucing yang ada di depannya tempat saya olahraga itu ada 3. Plus anjing. Anjing 4 dan kucing 3 ini akur. Demi perut mereka. Kenapa? Karena dari sejak tahun yang lalu ada seorang ibu yang saya perhatikan, ya. Dia olahraga di tempat itu, dia kasih makan kucing 1 itu selalu. Datang kucing 1, kucing itu setia kawan. Tanya Bu Hermin, tanya Bu Nini. Dia akan manggil temannya yang kelaparan. Di rumah saya ada, saya nggak bohong, jadi yang intercessor kan tahu. Jubir kucing di rumah saya itu warnanya hitam, itu juru bicaranya. Dia selalu ada di depan rumah saya, selalu ada. Saya keluar masuk dia biasa saja, tetapi anehnya jam-jam makan,
Kalau saya keluar, dia ngeongnya keras. Ngeong, ngeong, ngeong. Dan anehnya, waktu pintu masih tutup, saya ini sudah bawa ikan atau makanan yang sudah saya campur, saya jalan. Dekat pintu, dia kayak tahu. Jadi waktu saya buka, dia suka ngageti saya di depan pintu. Dan makin lama suaranya makin keras. Itu jubir ndak lama, datanglah teman-temannya dia. Datang 1, datang 2, datang 3, terakhir 5 kucing liar saya. Saya kasih porsinya sama aja, terserah. Saya bilang sama itu, kamu goblok, coba kamu ndak banyak teriak-teriak, kamu makan segede itu 1 sendiri. Karena kamu teriak-teriak, ya kamu bagi 4 atau bagi 5 terserah kamu. Ya jatahmu pokoknya segitu. Tapi ndak bisa karena kucing itu setia kawan. Colek yang kedua kali kiri kanan, saudara. Kasih tahu, jangan kalah sama kucing. Ada anjing 4. 1, 2, 3, 4. Lah di olahraga itu saya punya teman dan rem di Kodam, ya Brigadir Jenderal. Dia paling senang sama saya. Saya tidak datang, dia tanya sama anak saya. Dia datang, saya sudah datang, saya dicolek, dan lain sebagainya. Terus dia ngomong, itu yang saya ingat, ibu ini memberi makan dengan hatinya, bukan kewajiban. Kalau dengan hati, dia akan lakukan dengan sukarela. Kalau saudara mengasihi Tuhan, bukan karena saudara takut kewajiban, itu berbeda cara kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Ini saya gambarkan kata ini lewat peristiwa nyata. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Amin. Hati-hati loh saudara. Hati-hati. Kalau saudara berkata, aku tahu, aku kenal Kristus, aku menyembah dia. Tetapi, baca bersama-sama 2, 3. Tidak menuruti perintahnya. Bukan saya yang ngomong. Kalau saya ngomong saudara tersinggung. Firman Tuhan mengatakan, kamu pembohong dan tidak ada kebenaran. Makanya di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan, sebab kamu tidak benar. Ya kan orang yang dihukum kan orang yang melakukan hal yang tidak benar. Itu relevansinya jalan terus. Karena apa? Karena tidak menuruti perintahnya, tidak taat ini loh. Ini gambarnya bagus, kita jalan ini sesuai tuntunan firman Tuhan. Berlandaskan salib pengorbanan Kristus, ini bukti kasih yang luar biasa. Vertikal ya ke atas, kasih terhadap Bapa, taat terhadap Bapa. Horizontal mengasihi manusia, ya itu dia. Jadi perhatikan saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Dengarkan lagi khotbahnya. Dimulai pertama iman, tumbuhkan iman. Pengharapan, jangan mengharapkan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu bukan lagi pengharapan. Firman Tuhan yang lain menuliskan, yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Dan yang ketiga, kalau saudara love mengasihi Tuhan, itu buktikan dengan ketaatan. Itu ciri, 3 ciri. Saya siap menyambut kedatangan Kristus. Kristus hanya mengangkat orang-orang yang siap menyambut kedatangannya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang
ku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Nyanyikan dari hati saudara. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya. Apa itu? Oh haleluya, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Arti ayo angkat kedua tangan. Haleluya, penyertaan-Mu sempurna, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Ingin ku selalu arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Allah yang hidup. Kami meninggikan nama-Mu. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Ya Ratala wala masiketelele ala, berikitelele were ala wala la la wala la, ireketelele berelele ala wala wala masiketelele. Oh, re ala la wala wala wala, berikitelele, ya Ratala wala masiketelele. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kejadian-Mu yang dahsyat dan ajaib bagi kami.
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, hingga kami kembali boleh diingatkan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang telah kami dengar Tuhan. Dan biar Tuhan kami boleh mengerjakan iman kami Tuhan, boleh mengerjakan, memaksimalkan iman kami Tuhan. Kami boleh tekun Tuhan dalam mengerjakannya, sehingga Tuhan kami nantinya boleh bertemu Engkau muka dengan muka sesuai dengan apa yang kami harapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh kami kerjakan Tuhan, bukan karena kewajiban tetapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Biarlah Tuhan pakai kehidupannya untuk lebih lagi memberkati Tuhan. Bukan hanya kami di tempat ini Tuhan, tapi juga untuk orang-orang di luar sana Tuhan. Melalui tayangan-tayangan yang disiarkan Tuhan, biarlah Tuhan itu juga boleh memberkati orang-orang yang menonton melalui YouTube atau melalui TV First Media Tuhan. Terima kasih Tuhan pakai hidupnya Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan untuk memperbesar kerajaan Tuhan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tikap-tikap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan mereka yang memberikan persembahan kudus, mereka menepati perjanjian dengan Engkau. Sebaliknya janji-janji-Mu yang luar biasa digenapkan dan diaminkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama bersatu hati membawa dalam doa Bapak Timotius Subekti yang sudah 1 bulan ini berkhotbah, sudah tidak berdiri lagi. Tuhan memberikan kekuatan dalam kakinya, otot-otot sendi tulangnya. Tuhan kuatkan, bakar terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, padanya saudara-saudara yang kekasih. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima